Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustolihuddin. Dalam hal ini saya akan melakukan presentasi mengenai jurnal review. Judulnya Techno-Enviro-Economic Assessment of Bio-CNG Derived from Palm Oil Mill Effluent Form for Public Transportation in Pekanbaru. Jadi ini adalah pemanfaatan dari minyak sawit agar menjadi bahan bakar baru yang nantinya akan punya nilai ekonomis. Susunan dari presentasinya adalah latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, research gap dan novelty, kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang masalah dalam penelitian mengenai bio-CNG dari palm oil mill effluent form di Pekanbaru City mencakup beberapa aspek. Yang pertama, ketergantungan energi fosil. Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang berdampak pada ketahanan energi dan lingkungan. Dengan meningkatnya permintaan energi, ada kebutuhan mendesak untuk mencari alternatif energi yang lebih berkelanjutan. Potensi biogas dari POM. Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, dan banyak pabrik minyak sawit menghasilkan limbah cair yang dikenal dengan POME. POME memiliki potensi besar untuk diolah menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Masalah lingkungan. Pengelolaan POM yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air dan emisi gas rumah kaca. Mengolah POME menjadi bio-CNG dapat membantu mengurangi dampak negatif ini dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. 4. Akses energi di daerah terpencil. Banyak daerah di Indonesia, terutama di pulau-pulau terpencil, tidak memiliki akses yang memadai terhadap stasiun pengisian bahan bakar fosil. Bio-CNG dapat menjadi solusi alternatif yang lebih mudah diakses dan ramah lingkungan. Dukungan kebijakan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Pengembangan bio-CNG dari POME sejalan dengan kebijakan ini dan dapat membantu mencapai target tersebut. Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi dan lingkungan dari produksi bio-CNG dari POME serta dampaknya terhadap sistem transportasi publik di Pekanbaru. Nah, tujuan dari penelitian ini mengenai bio-CNG yang dihasilkan dari palm oil mill effluent POME di Pekanbaru City meliputi menilai kelayakan ekonomi, menganalisis aspek ekonomi dari produksi bio-CNG termasuk biaya investasi, biaya operasional, dan potensi pendapatan dari penjualan bio-CNG dan perdagangan karbon. Mengevaluasi dampak lingkungan, yaitu mengkaji dampak lingkungan dari penggunaan bio-CNG sebagai pengganti bahan bakar fosil, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Menganalisis potensi penggunaan, menentukan potensi substitusi bio-CNG untuk bahan bakar transportasi, khususnya dalam konteks transportasi publik di Pekanbaru. Mengidentifikasi tantangan dan solusi. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan distribusi bio-CNG serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa langkah. Yang pertama, pemetaan spasial, membuat peta spasial untuk menilai lokasi dan kapasitas total biogas yang dapat dihasilkan dari POME di setiap kluster pabrik minyak sawit atau POM. Pengumpulan data, mengumpulkan data mengenai jumlah POM yang dihasilkan, kapasitas produksi bio-CNG, dan biaya terkait dengan investasi dan operasional. Analisis kelayakan ekonomi. Melakukan analisis kelayakan ekonomi dengan menghitung biaya investasi, biaya operasional, dan potensi pendapatan dari penjualan bio-CNG. Ini termasuk analisis biaya per unit bio-CNG yang dihasilkan. Jadi, jurnal ini mengkaji tentang itu. Yang keempat, evaluasi dampak lingkungan. Mengkaji dampak lingkungan dari penggunaan bio-CNG termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil. Kelima, studi kasus. Melakukan studi kasus di Provinsi Riau untuk menguji model klaster POM dan efektivitas transportasi bio-CNG serta mengidentifikasi mode transportasi yang paling efisien. 6. Menganalisis kebijakan, mengkaji kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk mendukung
pengembangan bio-CNG termasuk dukungan dari pemerintah dan regulasi terkait perdagangan karbon. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi dan tantangan dalam pengembangan bio-CNG dari POME di Indonesia. Hasil dari penelitian mengenai bio-CNG yang dihasilkan dari palm oil mill effluent atau POME di Pekanbaru City mencakup beberapa temuan kunci. Yang pertama, potensi produksi bio-CNG. Penelitian menunjukkan bahwa dengan mengelompokkan pabrik minyak sawit POM dalam klaster produksi bio-CNG dapat dioptimalkan. Dua klaster yang terdiri dari 7 POM dalam radius 30 km dari Pekanbaru berhasil diidentifikasi dengan kapasitas total yang cukup untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik. 2. Harga jual bio-CNG. Hasil analisis menunjukkan bahwa harga jual bio-CNG dapat ditekan hingga 10,7 USD per MMBTU dengan menggunakan moda transportasi truk yang efisien. Dengan tambahan pendapatan dari perdagangan karbon, harga minimum dapat mencapai 4,84 US dollar per MMBTU, menjadikan kompetitif dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Ketiga, pengurangan emisi gas rumah kaca. Penggunaan bio-CNG sebagai pengganti gasoil untuk transportasi publik dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Penelitian ini menekankan bahwa bio-CNG dapat menggantikan hingga 97% penggunaan gasoil untuk bahan bakar bus yang berkontribusi pada upaya pengurangan emisi di sektor transportasi. 4. Kelayakan ekonomi. Analisis kelayakan ekonomi menunjukkan bahwa pengembangan bio-CNG dari POME dapat mengurangi biaya investasi dan operasional. Pengembangan fasilitas terpusat untuk pemurnian biogas terbukti lebih efisien dengan pengurangan biaya investasi sebesar 22,4% hingga 24,8% dan pengurangan biaya operasional sebesar 1,7% hingga 10%. 5. Dukungan kebijakan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan dari pemerintah untuk mendorong pengembangan bio-CNG. Tanpa insentif atau harga premium untuk bahan bakar terbarukan, pendapatan tambahan dari perdagangan karbon menjadi penting untuk meningkatkan kelayakan ekonomi proyek ini. 6. Rekomendasi untuk pengembangan. Penelitian memberikan rekomendasi untuk meningkatkan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung pengembangan bio-CNG, termasuk penguatan jaringan distribusi dan insentif untuk pengurangan energi terbarukan. Hasil dari penelitian. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bio-CNG dari POME memiliki potensi besar untuk menjadi sumber energi terbarukan yang berkelanjutan, mendukung transportasi publik, dan mengurangi dampak lingkungan di Indonesia. Research gap-nya, keterbatasan penelitian sebelumnya. Meskipun ada beberapa studi mengenai bio-CNG dan biogas dari POME, banyak penelitian yang belum secara spesifik mengeksplorasi potensi pengembangan bio-CNG dalam konteks transportasi publik di daerah perkotaan seperti Pekanbaru. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dalam fokus pada aplikasi praktis dan kelayakan ekonomi. Analisis kelayakan yang terintegrasi. Banyak studi yang terpisah antara analisis teknis, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka kerja, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang potensi bio-CNG. Model cluster POM. Penelitian sebelumnya seringkali tidak mempertimbangkan model klaster untuk pengembangan bio-CNG. Penelitian ini mengusulkan pendekatan klaster untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemrosesan POME yang belum banyak dibahas dalam literatur. Dampak perdagangan karbon. Meskipun perdagangan karbon telah menjadi topik yang semakin penting, dampaknya terhadap kelayakan ekonomi bio-CNG dari POME belum banyak diteliti. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pendapatan dari perdagangan karbon dapat meningkatkan daya saing bio-CNG. Novelty, pendekatan klaster untuk produksi bio-CNG. Penelitian ini memperkenalkan model klaster untuk pengembangan bio-CNG dari POME yang memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan biogas secara lebih efisien. Ini merupakan pendekatan baru yang dapat diterapkan di daerah dengan banyak POM. 2. Analisis kelayakan ekonomi yang komprehensif. Penelitian ini menawarkan analisis kelayakan ekonomi yang menyeluruh, menggabungkan biaya investasi, biaya operasional, dan potensi pendapatan dari perdagangan karbon. Ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana bio-CNG dapat bersaing dengan bahan bakar fosil.
Fokus pada transportasi publik. Dengan menargetkan penggunaan bio-CNG untuk transportasi publik, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur energi terbarukan, menunjukkan bagaimana bio-CNG dapat berfungsi sebagai solusi untuk masalah energi di daerah perkotaan, yang akhirnya akan meningkatkan nilai ekonomi dan pendapatan di sana. 4. Rekomendasi kebijakan yang spesifik. Penelitian ini tidak hanya menyajikan data dan analisis, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk mendukung pengembangan bio-CNG yang dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Dengan mengisi gap penelitian yang ada dan menawarkan pendekatan baru, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang potensi bio-CNG sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia. Kesimpulan dan saran. Potensi bio-CNG dari POME. Penelitian ini menunjukkan bahwa bio-CNG yang dihasilkan dari palm oil milk effluent atau POME memiliki potensi besar untuk menggantikan bahan bakar fosil, khususnya gasoil dalam sektor transportasi publik di Pekanbaru. Dengan pengelompokan pabrik minyak sawit POM dalam klaster, produksi bio-CNG dapat dioptimalkan sehingga memberikan solusi yang berkelanjutan untuk kebutuhan energi lokal. 2. Kelayakan ekonomi. Analisis kelayakan ekonomi menunjukkan bahwa pengembangan bio-CNG dapat dilakukan dengan biaya yang kompetitif, terutama dengan memanfaatkan pendapatan dari perdagangan karbon. Ini menjadikan bio-CNG sebagai alternatif yang menarik secara finansial, meskipun tanpa insentif pemerintah yang signifikan. 3. Dampak lingkungan. Penggunaan bio-CNG dapat secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca, berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim dengan menggantikan gasoil. Bio-CNG dapat membantu mengurangi polusi udara di daerah perkotaan. 4. Kebutuhan kebijakan yang mendukung. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan kebijakan dari pemerintah untuk mendorong pengembangan bio-CNG. Tanpa kebijakan yang mendukung, potensi bio-CNG mungkin tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Saran, pengembangan infrastruktur. Disarankan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan untuk pengumpulan, pemrosesan, dan distribusi bio-CNG. Ini termasuk fasilitas pemurnian biogas dan jaringan distribusi yang efisien. 2. Penerapan kebijakan insentif. Pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan insentif untuk pengembangan bio-CNG, seperti subsidi atau harga premium untuk bahan bakar terbarukan, guna meningkatkan daya saing bio-CNG dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Studi lanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi potensi bio-CNG di daerah lain di Indonesia, serta untuk mengkaji dampak jangka panjang dari penggunaan bio-CNG terhadap ekonomi lokal dan lingkungan. Saran, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang manfaat bio-CNG di kalangan pemangku kepentingan, termasuk industri, pemerintah, dan masyarakat, untuk mendorong adopsi yang lebih luas. 5. Kolaborasi dengan sektor swasta. Mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan proyek bio-CNG, termasuk investasi dalam teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bio-CNG dapat menjadi integral dari strategi energi terbarukan di Indonesia, mendukung keberlanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, mengingat Indonesia banyak sekali lahan-lahan sawit, terutama di Kalimantan, di Sumatera, dan untuk kemungkinan pulau-pulau lain juga bisa dikembangkan, maka proyek ini menjadi bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi buat masyarakat. Karena selain sawit yang industri, di Sumatera juga banyak sawit-sawit yang memang dari petani, yang secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pendapatan ekonomi masyarakat di sekitar. Jadi ini jadi kajian yang menarik dan bisa dijadikan oleh pemerintah sebagai masukan, dimana kita juga butuh energi yang terbarukan dan bahan bakar yang ramah lingkungan, yang mungkin ini jadi solusi. Nah, di jurnal ini itu dibahas dengan detail mengenai itu,
Makanya itu saya tertarik saat itu untuk membahas jurnal ini. Oke, sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.